Seorang pengemudi truk yang sudah bertahun-tahun bekerja, sebut saja namanya Andi, mengantarkan barang lintas kota. Ia terbiasa menghadapi perjalanan panjang dan sepi di malam hari. Namun perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi pada suatu malam di bulan Oktober menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu, Andi diberi tugas untuk mengantar muatan barang elektronik ke Banyuwangi. Ia mulai perjalanan menjelang malam, berharap bisa tiba di tujuan sebelum subuh. Dengan jalanan yang cukup sepi dan cuaca yang bersahabat, ia merasa yakin perjalanan akan berjalan lancar. Namun firasat aneh mulai muncul saat ia melewati kawasan hutan baluran. Jalan lintas selatan yang dilalui Andi terkenal sunyi, terutama di malam hari. Dikelilingi hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi yang rimbun. Jalan itu tampak sepi seperti lorong gelap tanpa ujung. Cahaya lampu truknya menjadi satu-satunya penerangan. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, hanya suara mesin truk yang menggema di keheningan malam. Saat melewati tikungan tajam, Andi melihat sesuatu di kejauhan. Sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Ia mengenakan pakaian putih panjang yang lusuh, dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Andi memperlambat laju truknya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang perempuan sendirian di tengah hutan pada malam seperti ini? Semakin dekat, semakin jelas sosok itu terlihat. Perempuan itu mengabaikan tangan, seolah meminta tumpangan. Andi merasa ragu. Di satu sisi, ia kasihan membayangkan perempuan itu terlantar di tengah jalan. Namun ada sesuatu yang terasa ganjil. Hawa di sekitar terasa lebih dingin, meskipun jendela truk tertutup rapat. Setelah beberapa detik berpikir, ia memutuskan untuk berhenti. Tanpa suara, perempuan itu naik ke dalam kabin truk. Andi meliriknya sekilas melalui sudut mata. Wajahnya pucat dan tubuhnya begitu kurus. Perempuan itu duduk diam, memandang lurus ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Perjalanan dilanjutkan, namun suasana di dalam truk terasa semakin mencekam. Andi mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada jalan. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam kaca spion, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sosok perempuan itu tidak memiliki bayangan, meskipun lampu kabin menyala terang. Jantung Andi berdegup kencang. Ia merasa ingin berhenti, tapi pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia terus melaju, berharap perjalanan segera berakhir. Hingga tiba-tiba perempuan itu berkata dengan suara pelan, memperingatkan akan bahaya di depan. Andi merasa sekujur tubuhnya merinding. Beberapa ratus meter di depan, terlihat sebuah pohon tumbang melintang di jalan. Andi segera mengerem dan berhasil berhenti tepat waktu. Ia menarik napas lega. Namun saat menoleh ke arah kursi penumpang untuk berterima kasih, kursi itu kosong.
perempuan itu sudah tidak ada. Kabin truk terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda pintu terbuka atau suara apapun yang menunjukkan ia keluar. Andi langsung keluar dari truk untuk memeriksa sekeliling. Tapi perempuan itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung, Andi kembali ke dalam truk dan melanjutkan perjalanan. Tapi malam itu belum selesai. Beberapa kilometer kemudian, saat ia mendekati kota Banyuwangi, ia kembali melihat sosok yang sama berdiri di tepi jalan. Kali ini perempuan itu tidak hanya melambaikan tangan, tetapi juga tersenyum ke arahnya. Andi menancap gas, ia tidak ingin berhenti lagi. Namun melalui kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi senyumannya berubah menjadi lebar, seolah-olah sedang mengawasinya pergi. Sesampainya di Banyuwangi, Andi tidak bisa langsung beristirahat. Ia menceritakan kejadian itu kepada penjaga pos logistik, yang hanya menanggapinya dengan tenang. Sang penjaga berkata bahwa sosok perempuan itu sering muncul di jalan lintas selatan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan malam hari. Beberapa pengemudi bahkan mengaku mengalami kecelakaan setelah bertemu dengannya. Malam itu menjadi pengalaman yang terus menghantui Andi. Meski ia terus bekerja sebagai pengemudi truk, ia tidak pernah lagi melewati jalan lintas selatan sendirian di malam hari. Sosok perempuan itu menjadi pengingat baginya untuk selalu berhati-hati dan mempersiapkan diri secara mental sebelum menempuh perjalanan panjang. Di hutan Baluran, dengan segala misterinya, tetap menjadi bagian dari cerita kelam para pengemudi malam.